Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan RN Sunarsi. Alhamdulillah di kesempatan yang baik ini kita masih bisa berjumpa ya. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu sehat dan senantiasa diberi rezeki yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal ya, supaya kita itu memiliki mood yang bagus ya. Jadi bagaimana caranya bila kita memiliki mood yang jelek ya, bad mood menjadi good mood. Jadi kita itu kadang-kadang sok asa, terarajeun, horeang, melakukan apa-apa tuh kayak malas gitu. Lah, padahal dunia itu tidak melihat mood kita. Mood jelek, mood bagus, dunia tetap akan berjalan. Nah, dalam hal ini kita seharusnya selalu bisa menstabilkan mood kita atau menjaga mood kita itu selalu positif, selalu baik, selalu mood. Jadi jangan ada kata turajeun, hoream, males dan lain sebagainya, karena itu akan berpengaruh terhadap kemajuan diri kita. Kenapa saya katakan berpengaruh terhadap kemajuan diri kita? Karena ketika kita ya mengalami bad mood ya, maka akan ada pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya kita lakukan, tetapi kita tidak melakukannya. Sekarang bagaimana sih caranya supaya kita memiliki good mood ya? Yang pertama adalah pasti olahraga. Jadi harus selalu dibiasakan olahraga ya. Kalau bagi yang tidak terbiasa ya harus memulai bagaimana supaya olahraga itu menjadi suatu kebutuhan. Karena dengan olahraga itu akan melepaskan hormon endorfin, hormon bahagia. Nah, ketika kita olahraga, ketika kita mengeluarkan hormon endorfin, maka mood kita itu akan meningkat. Suasana hati itu menjadi bahagia, menjadi ceria. Ini pengalaman saya ya. Saya kalau saya kan tiap pagi itu pasti olahraga ya. Di jalan raya. Jalan rayanya kan sepi ya kalau pagi. Jadi saya setiap pagi habis subuh saya berolahraga 30 menit. Jadi jam 5 sampai jam 5.30 saya olahraga setiap hari. Nah, tetapi kalau misalkan saya tidak berolahraga, misalkan ada kendala hujan gitu, pagi-pagi hujan gitu, jadi saya nggak olahraga. Misalkan saya moodnya kurang bagus, lah saya sorenya berolahraga di Gunung Tanjung yang pernah saya videokan. Jadi saya selalu berusaha setiap hari itu olahraga minimal 30 menit. Karena dengan olahraga itu akan ada hormon endorfin. Kemudian yang kedua, ketika mood kita kurang bagus ya, tidur yang cukup. Kita tuh jangan sampai kurang tidur ya, kurang istirahat gara-gara melekan misalkan. Melekan malamnya jadi sampai harusnya kita tidur jam 8 ya, bangun jam 3 atau jam setengah 3 kita udah bangun. Itu tidurnya itu mulai jam 11, terus 14 sampai jam 6 misalkan. Lah, ketika kita kurang tidur, maka badan kita itu akan letih, akan lesu gitu. Nah, sehingga ketika kita letih, lesu, maka akan berpengaruh terhadap mood. Jadi mood kita kurang bagus ketika kita malamnya melekan atau malamnya kurang tidur ya. Jadi istirahat yang cukup, tidur yang cukup. Kemudian yang ketiga adalah kelola stres. Nah, jadi ketika kita ingin agar mood kita tetap stabil ya, atau mood kita bagus, kita itu mengelola stres. Jadi jangan gampang stresan, jadi harus selalu berpikir positif ya terhadap apapun kejadian yang datang kepada kita. Itu harus selalu berpikir positif. Ya, dalam hal ini kita berpikir positif atau kita berzikir ya, selalu ingat kepada Tuhan ya, bahwa segala sesuatu yang menimpa kepada kita itu adalah yang terbaik. Jadi kita harus selalu berpikir positif, berhusnuzon terhadap apapun yang Tuhan gariskan kepada kita ya.
Kemudian selanjutnya adalah lingkungan yang positif. Menjaga interaksi dengan orang-orang yang positif. Punya circle yang orang-orang yang positif dan orang-orang yang suportif. Batasi dengan orang-orang yang toksik ya, karena kalau orang toksik kan selalu ada ya, di lingkungan apapun selalu ada, di pertemanan selalu ada, di lingkungan tetangga selalu ada, di lingkungan keluarga besar selalu ada orang-orang yang toksik, orang-orang yang kurang bagus kepada kita ya pengaruhnya. Maka kita dalam hal ini batasi. Jadi ada boundaries ya, ada pembatasan dari diri kita. Jangan terlalu intens atau jangan terlalu dekat untuk menjaga energi kita selalu positif. Karena ketika kita moodnya kurang bagus ya, udah moodnya kurang bagus ditambah kita misalkan tidak ada pembatasan dengan orang-orang yang toksik, maka kita akan overthinking dan akan stres gitu. Nah, ketika kita overthinking itu maka akan menurunkan mood kita menjadi bad mood ya, atau mood yang kurang bagus. Jadi batasi dengan orang-orang yang toksik. Jadi hanya bergaul dengan orang-orang yang positif dan orang-orang yang support kepada kita. Kemudian yang selanjutnya adalah melakukan aktivitas yang menyenangkan. Kalau misalkan lagi bad mood ya, lagi hoream, dengerin musik yang kita suka. Kalau saya kan penggemar lagu Sunda ya, saya tuh orang Sunda, saya tuh penggemar lagu Sunda. Jadi ketika saya mengalami bad mood ya, saya di rumah tuh nyalain lagu-lagu Sunda ya, lagu-lagu Sunda, lagu-lagu kayak Mawar Bodas, kayak lagu Lamunan, kayak lagu-lagu Sunda lah pokoknya. Nah, ketika saya mendengarkan lagu-lagu yang saya suka, itu saya menjadi semangat, menjadi happy, menjadi gembira. Nah, jadi salah satunya mendengarkan musik atau kita traveling ya, mengunjungi tempat wisata misalkan yang kita tuh belum pernah datang ke dia, belum pernah mengunjungi. Ketika kita mengunjungi tempat-tempat yang baru, maka akan meningkatkan mood kita. Atau kita misalkan makan makanan kesukaan. Saya udah lama nggak makan sate, saya mau makan sate. Kemudian bersama keluarga pergi makan sate. Bisa juga dengan bermain dengan hewan peliharaan. Kalau kita misalkan suka burung ya, ada burung lovebird, ada burung perkutut, ada burung apa. Itu kan kita, yang pertama kita menyalurkan hobi, ya suka. Kemudian kita juga ketika berinteraksi dengan hewan-hewan peliharaan yang lucu, itu maka akan meningkatkan mood kita. Kita merasa timbul semangat baru. Kemudian yang selanjutnya adalah mengatur pekerjaan. Ini termasuk manajemen ya, manajemen dalam keluarga atau kita tuh skala prioritas. Jadi kita itu ketika kita menghadapi suatu pekerjaan ya, baik itu pekerjaan rumah biasanya. Ketika kita mendapatkan suatu pekerjaan besar, nah kita pecah-pecah dan kita kerjakan dari hal yang mudah dulu. Karena kalau kita misalkan langsung banyak gitu harus mengerjakan A, B, C, D dalam satu waktu, itu kan akan membuat kita itu merasa belum udah nggak semangat. Aduh, pekerjaannya banyak, A, B, C, D. Jadi satu pun malah nggak dikerjakan. Kalau misalkan pekerjaannya numpuk seperti itu, tetapi kita pecah-pecah pekerjaannya menjadi kecil-kecil. Misalkan mood itu kadang naik turun ya, turun naik, kayak roller coaster. Tetapi dunia itu tidak akan pernah tahu bagaimana mood kita. Dunia itu tidak akan pernah tahu. Bodoh amat kata dunia. Mau mood bagus, mau mood jelek, itu mah tidak pengaruh kata dunia. Kata dunia kerja itu tidak pengaruh. Yang pengaruh itu justru kitanya. Ketika mood kita bagus, maka kita akan lebih produktif. Dan ketika mood kita tidak bagus, berarti kita tidak produktif dan kita tidak bertumbuh, tidak berkembang. Maka dari itu kita stabilkan selalu mood ya, supaya kita memiliki mood yang selalu oke, mood yang selalu baik. Mudah-mudahan paparan singkat saya tentang mood
ini bisa mendapatkan manfaat. Terima kasih yang sudah menonton video RN Sunarsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.